Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang hari ini. Siang. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin doanya. Silahkan Ketua KM. Baik, Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya silahkan cek kerapihan dulu. Barangkali ada yang belum rapi bajunya. Sudah rapi semuanya? Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya, sekarang Ibu absen dulu. Dimas Aditya, Dani Ramdhani, Eka Agung, Febrian Rai Purnama, Iis Komalawati, Febiani, Randy Riyandi, Silvia Putri Lestari, Tia Purnamasari, Indi, Muhammad Jahpal, Klora, Elsa, Dila, Ridwan, semuanya hadir ya? Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silahkan semuanya berdiri. Yang akan diperlihatkan. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Bantuan suara. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Materi sebelumnya kita membahas tentang kolaborasi antar budaya. Apa yang dimaksud kolaborasi antar budaya? Masih ingat kalian? Ya, masih, Bu. Apa itu? Kolaborasi antar budaya adalah proses kerjasama antar budaya yang dimana dilakukan oleh individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang, adat, dan nilai. Ya. Ada lagi? Tidak? Oke, selanjutnya sebelum ke materi, kita akan melakukan ice breaking ya. Mengisi teka-teki silang atau kuis. Silahkan kalian cermati soal-soal yang ada di layar. Sesuaikan isinya sama kolom-kolomnya. Silahkan semuanya. Kita rebutan, boleh? Boleh. Boleh, sok. Cepat. Di sini aja. Mendatar. Ya.
Oke, yang lain silahkan. Hey. Yang di sini. Ada lagi? Cepat. Ada lagi? Silakan. Yang lain? Masih ada? Dua lagi? Dua lagi. Daftar. Ayo. Satu lagi. Satu lagi. Berapa? Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sekarang mau ngecek ya isinya. Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah 8 kerakyatan.
Ini kan nomor 8 ya, nomor 8. Kerakyatan. Padi dan kapas merupakan lambang dari sila ke-5. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Lembaga yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, benar. Sikap tolong menolong yang biasa dilakukan bersama dalam masyarakat Indonesia disebut gotong royong, benar. Sila kedua mengajarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pancasila adalah Soekarno. Benar. Pancasila pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 Juni 1945. Ya, benar. Semuanya benar ya? Selanjutnya pertanyaan pemantik. Apa yang kalian ketahui tentang aturan? Ya, ada lagi? Aturan? Aturan adalah tata tertib atau peraturan yang harus dilakukan karena bersifat mengikat dan bila tidak dilakukan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Ya, dari kelompok 1 silakan. Aturan itu apa? Ketentuan atau perilaku yang mengatur seseorang ya. Contohnya seperti apa aturan? Tata tertib. Ya. Terus? Ya. Aturan? Aturan lalu lintas. Aturan lalu lintas. Sekarang bagaimana kehidupan kita jika tidak ada hukum dan norma? Maka kehidupan akan terasa berantakan. Iya. Dari yang lain? Berdampak negatif. Negara menjadi kacau dan ketidakstabilan. Ya. Yang lainnya? Ya. Konflik menurun. Ya, seperti itu. Di sini apa yang terjadi dalam gambar di bawah ini? Terus? Tidak mematuhi rambu lalu lintas. Lawan arus. Ya, apalagi? Parkir sembarangan. Terus? Mengabaikan rambu lalu lintas atau menerobos jalur busway. Kemacetan di jalan raya sangat berkaitan dengan pentingnya hukum dan norma karena untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas yang teratur, lancar dan aman. Pelanggaran hukum dan norma seperti menyerobot, melawan arus, atau parkir sembarangan adalah penyebab utama kemacetan yang juga menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan norma secara kolektif adalah kunci untuk mencegah kemacetan. Di sini tujuan pembelajaran. 1. Mengidentifikasi definisi dan perbedaan antara hukum dan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat dengan tepat berdasarkan contoh kasus nyata. Kedua, menganalisis fungsi dan tujuan adanya hukum dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara secara kritis.
Ketiga, menjelaskan jenis-jenis sanksi, pelanggaran hukum dan norma serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat secara mandiri. Perbedaan utama antara hukum dan norma. Apa itu hukum? Hukum adalah aturan yang mengikat secara resmi dan ditegakkan oleh negara. Menurut kalian apalagi yang tentang hukum? Arti hukum? Hukum adalah jenis sanksi. Ketentuan. Tentuan. Sekarang norma. Norma adalah aturan sosial yang mengatur perilaku masyarakat tanpa adanya sanksi resmi. Berfungsi sebagai pedoman etika dan moral dalam interaksi sosial sehari-hari. Di sini ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan melalui kitab suci. Contohnya menjalankan ibadah, menjauhi perbuatan. Contoh apa lagi selain itu? Norma agama. Yang kalian ketahui? Terus? Saling menghormati. Mengucapkan syukur. Terus apa lagi? Menolong sesama sebagai bentuk perintah agama ya. Kedua, norma kesusilaan. Aturan yang berasal dari suara hati nurani manusia tentang baik buruk. Contohnya berkata jujur, tidak mencuri, menjaga kehormatan diri. Terus apalagi yang kalian ketahui tentang norma kesopanan? Menjaga rahasia bila kita dipercaya oleh orang lain. Ya, terus apalagi? Tidak memotong pembicaraan orang lain. Ketiga, norma kesopanan, aturan yang muncul dari budaya pergaulan masyarakat. Contohnya berbicara sopan, mengetuk pintu sebelum masuk rumah orang. Terus apalagi yang kalian ketahui? Menghormati yang lebih tua. Terus apalagi? Norma kesopanan bertingkah laku yang baik ketika bertingkah laku yang baik orang yang lebih tua. Ya. Keempat, norma hukum. Aturan yang dibuat oleh lembaga negara apabila seseorang melanggar tersebut, ia akan mendapatkan suatu sanksi yang tegas dan bersifat memaksa. Sanksi yang diberikan berupa hukuman penjara, denda, hukuman mati, dan sebagainya. Contoh, orang yang mencuri akan dihukum penjara. Terus apalagi yang kalian ketahui norma hukum? Korupsi. Terus? Yang mengonsumsi obat-obat terlarang. Mengonsumsi obat-obat terlarang. Membayar pajak tidak tepat waktu ya. Contoh kasus nyata pelanggaran hukum dan norma. Di sini ada kasus 1, pelanggaran hukum atau norma hukum. Seorang pengendara menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan. Ia dikenai tilang dan sidang. Ini adalah pelanggaran hukum lalu lintas. Kedua, pelanggaran norma kesopanan. Siswa menulis komentar kasar terhadap guru di media sosial. Melanggar norma kesopanan dalam berkomunikasi.
Ketiga, pelanggaran norma agama. Seseorang tidak menunaikan kewajiban ibadah sesuai ajaran agamanya. Di sini melanggar norma agama. Keempat, seseorang yang berlaku tidak jujur, suka berbohong dan menipu. Di sini melanggar norma kesusilaan. Adanya tujuan, hukum dan norma. 1. Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman dan damai. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, menegakkan keadilan. Keempat, mengarahkan perilaku agar tidak merugikan orang lain. Kelima, melindungi masyarakat dari tindakan melanggar hak. Keenam, membentuk karakter warga negara yang bermoral. Di sini ada sanksi pelanggaran hukum. 1. Pidana penjara. Contohnya seperti apa? Kasus seperti apa? Pembunuhan, pelecehan, penganiayaan, asusila, perampokan. Seperti itu. Kedua, denda. Contohnya seperti apa denda? Melanggar lalu lintas. telat bayar pajak, Pajak, tidak memakai helm saat berkendara akan dikenakan denda, misalkan. Ketiga, kurungan. Ada yang tahu kurungan itu apa? tidak, Beda. Kalau kurungan biasanya untuk pelanggaran yang tidak terlalu berat. Misalkan kurungannya 3 hari misalkan, atau 3 bulan. Seperti itu. Keempat, sanksi administratif. Pencabulan SIM atau izin usaha. Kelima, ganti rugi. Perdata. Sanksi hukum bersifat tegas, mengikat dan memaksa. Di sini sanksi pelanggaran norma. Norma agama, bentuk sanksinya dosa, sanksi moral, teguran rohani, kesusilaan, rasa bersalah, penyesalan dijauhi masyarakat. Keempat, kesopanan, teguran. Kelima, penjara, denda, hukuman mati. Seperti itu. Di sini sebelum pembuatan kelompok, ada yang mau bertanya, silahkan. Udah saya, Bu. Mengapa norma sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat? Norma sangat penting dalam bermasyarakat. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Keberadaan norma sangat penting karena menjadi pedoman dalam berinteraksi sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan. Tanpa norma, kehidupan sosial akan menjadi kacau dan sulit diprediksi. Ya. Ada lagi? Bu, apa yang akan terjadi jika seseorang melanggar norma agama? Apa yang akan terjadi jika seseorang melanggar norma agama? Silakan, ada yang mau menjawab? Apa, Bu? Apa yang akan terjadi jika seseorang melanggar norma agama? Baik, jadi tadi sesuai dengan yang dijelaskan kembali oleh Ibu, Ya, yang terjadi jika melanggar norma agama, yang pertama pastinya berdosa.
Ya, dan otomatis kan pasti mendapat hukuman dari Tuhan. ya, Kalau misalkan masih dilanjut pasti disiksa di alam nanti. Ya. Selain itu ada juga pelanggarannya seperti dikucilkan oleh warga Ya. dan sanksi internal berupa tekanan batin yang gelisah. Oke. Kehilangan kepercayaan dari orang lain ya, dampak sosial bisa. Terus siapa lagi ada yang mau bertanya? Silahkan Sylvia. Bagaimana cara mematuhi norma di sekolah dan berikan contohnya? Silahkan. Ada yang mau menjawab? Bagaimana cara mematuhi norma di sekolah? Berikan contohnya. Untuk caranya mungkin mematuhi aturan-aturannya di sekolah. Ya. Untuk contohnya menaati aturan dan memakai baju rapi. Ya, terus mematuhi tata tertib di sekolah. Misalkan mengucapkan salam saat bertemu guru. Seperti itu. Sekarang pembuatan kelompok dan pengerjaan LKPD, silahkan. Kelompoknya sesuai. Ya, sesuaikan kelompoknya aja. Belum ya? Belum. Tong ditereh-tereh. Ya. Cara pengisiannya mengerti?
sok nek. Kah? Mak? Sok ya search deh, tapi dilambatkan ya. Tong tere-tere teuing nya ieu waktuna lagi keneh. Tong diterehkeun nya alhamdulillah. Lapangan pekerjaan. Iya. Lapangan pekerjaan. Baru deh.
Ada yang mau ditanyakan tentang soalnya? Mengerti semuanya? Ini teh yang lagi sholat, ini yang tidak sholat ngalewat, iya tehnya ngalewat. Nah, gimana ini teh? Iya, norma apa ya? Iya, terus jelaskan ini norma apa, norma agama, apa norma kesopanan, apa norma apa? Kalian jelaskan. Kalau dua bisa Bu. Dua gimana maksudnya? Norma agama, norma. Silakan, silakan. Soalnya norma
Gambar tersebut merupakan misalkan orang yang sedang iya Cin. Ujung diberitahu hal yang tidak terjadi. Mengadakan edukasi tak melintas. Enggak. Mengadakan
Berlalu lintas bukan berlalu. Ngebayang ada. Tanda ketertiban. Di mana? Sama juga keselamatan Ketertiban bersama. aja semangatin nih. Kesusilaan. Ibu izin bertanya Bu, Ya, untuk yang gambar nomor 5, nomor berapa? gambar nomor 5, kondisi seperti apa Ibu yang dihadapinya? Mana? Nah, ini di norma bukan. Ini sedang menerobos di supermarket, misalkan itu norma apa? Masuknya norma apa ini? Kondisi selain Norma hanya belum ada ke kesusahan. kesopanan sih. Kesusilaan. Tidak ada kesusilaannya Bu. Nggak ada ya, nggak ada. Lihat, maaf. Ini alasannya kan belum ada alasan ya. Alasannya ini apa? Jelaskan ya. Ada yang kesulitan? Jadi kecelakaan dan dianggap tidak dikucilkan dan dianggap tidak sopan. Tidak boleh.
Menumbuhkan sikap. Menumbuhkan sikap. Kedisiplinan. Dan menegakkan kedisiplinan. Aturan mengantri. Dan Ini kan yang lagi di supermarket sedang mengantri. Ya. dan kenyamanan. Dan kenyamanan. Bersama. Norma hukumnya. Norma hukum memang. Disiplin mungkin. Ini teh dua orang yang lagi berdekatan, yang ini mengangkat kaki, yang ini sedang Bicara. iya, tapi ini kan maksudnya ini lagi ngobrol. Ini ibu-ibu lagi mengangkat kaki sambil megang handphone. Nah, jadi ya. Kenapa? Gambar tersebut merupakan dua orang yang berbeda sedang apa? Ada yang sudah selesai? Sedikit lagi, Bu.
Selesai. Selesai ini.
Ada yang sudah beres? Sudah, Bu. Silahkan untuk kelompok yang sudah selesai dipresentasikan di depan. Mau Indi dulu, mau Febri, silahkan. Tiga dulu, Bu. Ya. Iya, di sini, di depan. Bajunya rapikan. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mungkin dari soal ya, dari pengamatan yang kita teliti, yang pertama terlihat gambar yaitu menandakan pencurian atau begal pada individu. Yang kedua, adanya melewati saat orang sedang sholat. Dan pada gambar ketiga, kita mengidentifikasinya sebagai orang yang tidak sopan terhadap yang sedang berbicara. Dan pada gambar keempat, ditilang karena tidak memenuhi aturan-aturan berlalu lintas. Dan yang kelima, menyerobot atau tidak mengantri saat berbelanja. Dari soal nomor 2 yaitu norma apakah yang dilanggar dalam gambar tersebut dan berikan alasannya. Norma yang dilanggar beserta alasannya, yang gambar pertama itu hukum ya. Alasannya karena pencurian melanggar aturan formal yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan melindungi hak milik individu. Dan yang kedua, norma yang dilanggar beserta alasannya yaitu agama. Karena setiap orang memiliki kepercayaan dan kita wajib menghargainya. Dan yang ketiga yaitu norma kesopanan karena menunjukkan kurangnya rasa hormat dan berdampak pada sosial. Dan gambar keempat yaitu norma hukum karena pengendara tidak memiliki kompetensi atau izin resmi untuk mengemudikan kendaraan motor dan membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Dan pada gambar kelima yaitu norma kesusilaan karena melanggar prinsip-prinsip dasar interaksi sosial. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Mengapa pelanggaran dalam gambar tersebut masih sering terjadi? Karena kurangnya pemahaman, individu tidak memahami aturan atau nilai yang berlaku. Tekanan ekonomi, kesulitan ekonomi bisa mendorong untuk melakukan pelanggaran seperti mencuri. Gambar 2 yaitu lingkungan sosial yang tidak menjunjung hingga norma tinggi norma atau bahkan mengabaikan. Gambar ketiga. Ketidakmampuan mengendalikan diri atau emosi. Gambar keempat tidak adanya kesadaran. Gambar kelima kurangnya pendidikan dan kesadaran. Lanjut ke soal nomor 4 yaitu sanksi apakah yang dapat diberikan dari gambar tersebut. Dari gambar pertama
Sanksi yang dapat diberikan yaitu denda dan dapat dipenjara, kurungan atau hukuman mati. Gambar kedua, teguran rohani dan malu. Terus yang ketiga, teguran lisan, pengucilan sosial, rasa malu pribadi, dan peringatan. Gambar yang keempat, denda dan teguran. Gambar yang kelima, penilaian buruk, rasa malu, celaan dan ejekan. Yang terakhir, rasa bersalah. Lanjut ke soal yang nomor 5, yaitu hal apa yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Gambar pertama, meningkatkan keamanan patroli di jalan. Gambar kedua, datang setelah azan berkumandang alias tepat waktu. Gambar ketiga, menanamkan kesadaran diri, menjaga pergaulan dan yang positif. Gambar keempat, mempelajari dan memahami dampak negatif dari pelanggaran norma. Dan gambar terakhir, menaati aturan yang ada di tempat tersebut. Sudah? Sekian Ya. mungkin dari presentasi kelompok muda. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah saja. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang yang cerah ini izinkan kelompok kami, kelompok 2, untuk menyampaikan atau mempresentasikan kembali mengenai hasil kerja tadi. Adapun untuk hasil kerja yaitu mengamati sebuah gambar yang sudah tertera di lembar ini. Dan gambar pertama, hasil pengamatan gambar yaitu mengenai perampokan dan pembegalan dengan norma yang dilanggar beserta alasannya adalah norma hukum, karena alasannya adalah lalainya sistem keamanan negara dalam berpatroli dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Mengapa sih pelanggaran terhadap norma sering terjadi? Nah, jadi jawabannya adalah kurangnya tempat untuk bekerja sehingga tingkat pengangguran semakin tinggi dan menyebabkan perampokan sebagai pekerjaan mereka untuk bertahan hidup. Selain itu, juga ada oknum untuk memanfaatkan kebutuhan atau kesenjangan diri sendiri. Dan kira-kira sanksi apa yang pantas diberikan untuk hal tersebut? Mungkin yaitu dipenjara sebagai sanksinya, karena menyebabkan pengancaman dan membahayakan nyawa orang lain, juga penggunaan senjata tajam yang terang-terangan. Dan hal yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi kira-kira adalah mengetatkan sistem keamanan negara atau patroli dan menambah lapangan pekerjaan agar meminimalisir kejanggalan. Dan selanjutnya kita lanjut ke gambar nomor 2. Untuk gambar nomor 2 di sini menggambarkan seseorang yang tidak menghargai orang saat beribadah. Norma yang dilanggar adalah norma agama. Alasannya yaitu tidak menghargai orang yang sedang melaksanakan ibadah. Mengapa pelanggaran terhadap norma ini sering terjadi? Kurangnya teguran dan efek ketidakdewasaan. Dan sanksi yang dapat diberikan teguran rohani dan pendidikan karakter bernilai moral agama. Hal yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi kembali yaitu mengadakan pendidikan karakter yang lebih dewasa dan siraman rohani. Untuk gambar yang ketiga,
akan dijelaskan oleh Ekor. Gambar ketiga, hasil pengamatan gambar ketiga, duduk tidak sopan dan tidak benar. Norma yang dilanggar beserta alasannya, norma kesopanan, berperilaku sesuka hati sehingga melakukan kegiatan seenak hati menjadi ketidaksopanan. Mengapa pelanggaran terhadap norma sering terjadi? Karena keterbiasaan. Sanksi yang dapat diberikan yaitu teguran dan sindiran halus. Hal yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi. Memperingatkan agar lebih sopan dan beradab, juga mengetahui tempat dan kondisi. Dan lanjut ke gambar 4. Gambar keempat menunjukkan hasil pengamatan gambar nomor 4 tidak memakai kaca spion yang mengakibatkan penilangan. Norma yang dilanggar adalah norma agama karena tidak menghargai orang yang sedang melaksanakan ibadah. Maaf ya, salah membaca teks. Norma hukum lalu lintas. Norma hukum lalu lintas kurang memperhatikan aturan tata tertib lalu lintas. Mengapa pelanggaran terhadap norma sering terjadi? Kurangnya kesadaran berlalu lintas. Sanksi yang dapat diberikan adalah ditilang, didenda, dan dapat peringatan. Hal yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi. Mengadakan edukasi pentingnya mematuhi perlalu lintasan demi keselamatan dan ketertiban bersama. Lanjut nomor 5. Nomor 5. Norma kesopanan. Menerobos antrian di saat berbelanja. Alasannya tidak menghargai orang lain yang sudah lama mengantri. Terus, mengapa pelanggaran terhadap norma sering terjadi? Egois, tidak mementingkan kepentingan orang lain. Sanksi yang dapat diberikan dikucilkan, ditegur, dan diperingati. Hal yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi: menumbuhkan sikap kedisiplinan dan budaya mengantri untuk ketertiban dan kenyamanan bersama. Baik, karena semua soal sudah kita jawab semuanya. Karena waktu sudah siang, kita tutup dengan mengucapkan burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Oh, ya? Oke. Kelompok selanjutnya, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis dari gambar berikut. Mungkin saya akan membacakan dulu soalnya. Soal yang pertama yaitu menceritakan hasil pengamatan. Yang kedua, norma apakah yang dilanggar? Nomor 3, mengapa pelanggaran dalam gambar tersebut masih sering terjadi? Nomor 4, sanksi apakah yang dapat diberikan? Nomor 5, hal apa yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Berikut hasil pengamatan dari kelompok kami. Untuk gambar yang pertama, di sini gambar yang pertama itu ada pembegalan.
Norma apa yang dilanggar beserta alasannya. Ini termasuk norma hukum karena begal merupakan tindak pidana seperti perampokan dan kekerasan, pencurian, atau penganiayaan. Mengapa pelanggaran terhadap norma sering terjadi? Karena kurangnya kesadaran dari diri seseorang. Sanksi yang dapat diberikan mungkin hukuman penjara. Hal yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi, memilih waktu perjalanan yang tepat, menyimpan nomor darurat, dan membawa teman 2 motor. Hasil pengamatan nomor 2, itu orang yang sedang berlari di depan orang yang sedang sholat. Norma yang dilanggar beserta alasannya yaitu menurut kami ada 2 norma. Yang pertama, norma agama dan norma kesopanan. Alasan norma agama yaitu karena orang yang berjalan di depan orang yang sedang sholat dianggap melanggar etika atau adab dalam pelaksanaan ibadah sholat. Alasan dari norma kesopanan karena mengganggu kehusuan ibadah dan tidak menghormati orang yang sedang beribadah. Mengapa pelanggaran terhadap norma sering terjadi? Karena kurangnya adab dan etika. Sanksi yang dapat diberikan yaitu berupa teguran dari orang-orang sekitar. Hal yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi yaitu peningkatan kesadaran pribadi dan memberikan edukasi sosial. Hasil pengamatan gambar yang kami amati yaitu orang yang sedang gambar ke-3 ya. Orang yang sedang berbicara tetapi diabaikan oleh lawan bicara. Untuk norma yang dilanggar beserta alasannya yaitu norma kesopanan, alasannya tidak menghargai lawan bicara. Dan mengangkat kaki sehingga dianggap tidak sopan. Mengapa pelanggaran terhadap norma sering terjadi? Karena sibuk dengan urusan pribadi. Sanksi yang dapat diberikan yaitu berupa teguran. Hal yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi yaitu mengajak komunikasi secara khusus di luar jam kerja. Hasil pengamatan gambar di gambar 4, orang yang ditilang. Alasannya norma hukum tidak disiplin dalam berlalu lintas. Mengapa pelanggaran terhadap norma sering terjadi? Karena lebih mementingkan diri sendiri dan kurangnya kesadaran. Sanksi yang dapat diberikan denda. Hal yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Hasil pengamatan gambar nomor 5 yaitu orang yang menerobos antrian. Norma yang dilanggar beserta alasannya adalah norma kesusilaan, alasannya tidak menghargai orang lain. Mengapa pelanggaran terhadap norma sering terjadi? Karena merasa dirinya punya kuasa. Sanksi yang dapat diberikan adalah teguran. Hal yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi adalah mengantri secara tertib dan teratur. Mungkin itu adalah hasil pengamatan dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi dari hasil pengamatan gambar nomor 1 yaitu menunjukkan 2 orang yang tak dikenal membegal pengendara motor. Norma yang dilanggarnya yaitu norma hukum karena tindakan kriminal. Mengapa pelanggaran terhadap norma sering terjadi? Karena tindakan tersebut juga dilatar belakangi oleh faktor ekonomi karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Sanksi yang dapat diberikan adalah hukuman penjara. Gambar nomor 1, hal yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi. Karena hal yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran diri dan masyarakat bahwa segala sesuatu tidak dapat diperoleh dengan mudah. Gambar nomor 2, gambar tersebut menunjukkan siswa yang tidak mengikuti sholat berjamaah dan berlari. Norma yang dilanggar beserta alasannya merupakan norma agama karena tidak ikut sholat berjamaah. Mengapa pelanggaran terhadap norma sering terjadi? Penyebabnya kurang kesadaran dalam kewajiban terhadap agama dan ibadah. Ketiga, gambar tersebut menunjukkan 2 orang yang berbeda yang sedang berkomunikasi dan bersikap tidak sopan sambil megang HP. Norma yang dilanggar beserta alasannya perilaku yang ditunjukkan orang tersebut adalah melanggar norma kesopanan. Mengapa pelanggaran terhadap norma sering terjadi? Berkurangnya sikap hormat dan menghargai sesama. Sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi sosial. Hal yang dapat dilakukan adalah peristiwa tersebut tidak menanamkan sikap hormat dan menghargai kepada sesama. Keempat, gambar tersebut merupakan seseorang yang sedang ditilang polisi karena tidak mempunyai SIM atau surat kendaraan yang tidak lengkap. Norma yang dilanggar beserta alasannya merupakan norma hukum karena melanggar aturan lalu lintas. Mengapa pelanggaran terhadap norma sering terjadi? Karena kebiasaan tersebut sering kita temukan akibat kekurangan kesadaran. Kelima, gambar tersebut menunjukkan seseorang yang sedang menerobos antrian di supermarket. Norma tersebut merupakan norma kesopanan. Mengapa pelanggaran terhadap norma sering terjadi? Karena paling umum adalah sikap egois, di mana seseorang merasa bahwa waktu lebih berharga daripada waktu orang lain. Mereka kurang memiliki empati atau rasa malu. Sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi teguran. Hal yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi menanamkan nilai-nilai positif seperti kesadaran, disiplin. Seperti itu. Kesimpulan hari ini, hukum adalah aturan tegas yang memiliki sanksi formal dan mengikat semua warga negara. Sedangkan norma adalah aturan sosial yang hidup dalam masyarakat. Hukum dan norma bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, keharmonisan, dan keamanan. Pelanggaran hukum dan norma membawa dampak
negatif bagi individu dan masyarakat serta memiliki sanksi sesuai jenis normanya. Sekarang refleksi, tuliskan di buku catatan kalian apa definisi hukum dan norma menurut kalian. Kedua, bagaimana pemahaman ini mengubah cara pandang kalian terhadap aturan di sekitar? Semuanya. Tuliskan di buku catatan kalian apa definisi hukum dan norma menurut kalian. Itu tulis. Ada yang sudah? Sudah? Coba bacakan yang sudah. Febri sudah? Sudah, Indi? Sudah. Sudah. Coba bacakan yang sudah. Definisi hukum dan norma menurut kalian. Menurut saya norma adalah peraturan yang berlaku terhadap yang mengikat dalam kelompok masyarakat. Sedangkan hukum adalah aturan yang dibuat dan disahkan oleh lembaga oleh negara. Bagaimana pemahaman ini mengubah cara pandang kalian terhadap aturan di sekitar? Memandang dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya di sekolah. Ya. Ada yang lain yang sudah? Silahkan. Jadi definisi hukum dan norma menurut saya definisi hukum itu biasanya ketentuan tapi yang lebih berlaku atau lebih formal Ya. dan biasanya diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa atau bernegara dan juga memiliki sanksi juga yang formal. Sedangkan norma itu lebih cenderung atau lebih akrab dengan kemasyarakatan, jadi ketentuan. Jadi norma adalah ketentuan yang mengikat masyarakat. Sedangkan untuk nomor 2 yaitu bagaimana pemahaman ini mengubah cara pandang saya terhadap aturan di sekitar. Menurut saya, jadi kita mengetahui pandangan dan norma-norma
Jadi misalkan, oh ini kan tahu masuk ke norma kesusilaan, jadi kita bisa membedakan kegiatan, jadi bisa Oke. membedakan. Oke ya, cukup ya 2 aja. Untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang kepentingan yang dilindungi oleh norma. Oke, untuk hari ini alhamdulillah sudah selesai. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Baik, sebelum pulang, mari kita lihat terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih.